Setelah video beberapa hari lalu, saya jalan-jalan di Kuala Lumpur, mengunjungi beberapa tempat wisata, naik monorail, kulineran, dan lain-lain. Saatnya sekarang saya mencoba layanan kereta jarak jauh di Malaysia. KTMB atau Kereta Tanah Melayu Berhad yang menjadi operator utama kereta di Malaysia, seperti PT KAI apabila di Indonesia. Kereta ETS atau Electric Train Service merupakan kereta semi cepat yang beroperasi di wilayah Semenanjung Barat Malaysia dengan kecepatan operasional 140 sampai dengan 160 km per jam. Sampai dengan video ini dibuat, layanan Electric Train Service baru dilayani dari Stasiun Gemas di Negeri Sembilan menuju Stasiun Padang Besar di Perlis. Ada juga rute kereta yang menuju ke Butterworth di Penang. Pada video kali ini, saya akan naik kereta ETS dari stasiun KL Sentral di Kuala Lumpur menuju stasiun Padang Besar di Perlis yang merupakan stasiun perbatasan negara Malaysia bagian utara yang bersebelahan juga dengan negara Thailand bagian selatan. Dan spesialnya lagi, di perjalanan ini saya akan langsung mencoba kereta ETS di kelas bisnis. Bisa dibilang ini merupakan layanan kereta terbaik di Tanah Melayu dari kecepatan dan segi layanan. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta ETS Business Class? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang ini jam 6:50 dan di Malaysia masih gelap ya teman-teman. Lalu untuk sekarang juga tanggal 2 Mei 2025. Nah, saya sudah berada di NU Sentral atau di mall yang memang terintegrasi dengan stasiun KL Sentral. Sehingga untuk di stasiun KL Sentral ini ada beberapa perjalanan kereta. Nah, di sana itu perjalanan untuk kereta monorail. Lalu ke dalam sini ada perjalanan KRL dan lain-lain. Walaupun pagi hari mallnya masih tutup, tapi aksesnya ini tetap terbuka untuk penumpang kereta ya teman-teman. Ini kita naik langsung ke atas nih. Suatu hal yang nggak biasa buat saya jalan-jalan di mall yang masih tutup. Tapi memang inilah untuk akses menuju ke stasiun KL Sentral. Tuh. Bener-bener masih pada tutup cuy. Karena di sini kan hitungannya masih pagi buta teman-teman. Dan orang-orang rata-rata mulai beraktivitas di sekitaran jam 9 pagi. Kalau 9 pagi, ibaratnya sekitar jam 8 pagi di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, ada KTM antar bandar atau intercity, berarti nanti kita di sini ya. Terus ada komuter, Rapid KL itu seperti MRT, dan KLIA Express, kereta bandara. Itu KLIA Transit, ini LRT-nya, dan untuk kereta jarak jauhnya ke sana teman-teman. Ini ada LRT juga, menuju ke Kelana Jaya. Nah itu ya teman-teman, KTM antar bandar atau intercity. Ini udah jam 6.54, kereta kita itu jam 7.20. Jadi memang agak sedikit mepet ya teman-teman. Nah, kesini sepertinya nih. Di sini juga ada keterangan untuk ruang tunggu khusus kelas bisnis di lantai 3 sepertinya. Dan di sini sistemnya udah auto gate juga ya, seperti di bandara. Udah boarding, gampang banget ya pakai auto gate kayak gitu teman-teman. Dan kita sudah dipersilahkan
untuk ke platform. Lewat sini ya. Yang bikin enak dari stasiun KL Sentral ini adalah terintegrasi dengan moda transportasi manapun. Ada perjalanan bus, lalu ada juga perjalanan kereta jarak jauh, LRT, MRT, KRL, kayak gitu. Nah ini nih, kereta yang bakal kita naikin. Dan di sini juga ada yang tujuan ke Butterworth atau ke Penang, teman-teman. Kita naiknya kereta yang ini ya. Kita naik di kelas bisnis kelas. Kita ikutin aja Mas Irja sih. Dan kelas bisnis itu hanya ada satu kereta. Oh ini nih, yang ada single seatnya ya. Di sana ada tulisannya ITS 214. Kereta yang kali ini kita naikin, kereta Electric Train Service atau disebutnya ITS di sini, dan dioperasikan oleh KTMB atau Kereta Tanah Melayu Berhad ya. Nah, untuk kereta yang kita naiki juga bisa dibilang ini kereta semi cepat, teman-teman, yang bisa melaju di angka 160 km per jam. Ada dua kelas layanan, yaitu kelas bisnis dan juga kereta kelas reguler. Pada perjalanan kali ini dengan ITS dari Kuala Lumpur menuju ke Padang Besar akan berangkat sekitar jam 7.20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 5 jam 21 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Padang Besar pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk perjalanan ITS dengan kelas bisnis dari Kuala Lumpur ke Padang Besar ini seharga 192 ringgit Malaysia. Dan pada saat itu saya beli tiket dengan kurs ringgit 192 itu sekitar Rp746.000. Dan di harga Rp746.000 saya sudah mendapatkan kereta dengan kelas tertinggi dalam satu rangkaian. Kereta ITS Business Class ini bisa dibilang adalah kereta yang bisa disetarakan dengan kelas luxury apabila di Indonesia. Untuk pemesanan tiket kereta ITS ini bisa melalui official website KTMB. Nah, jarak antara dari KL Sentral menuju ke Padang Besar kurang lebih sekitar 500 km. Jarak yang cukup jauh, mungkin hampir sama seperti jarak dari Jakarta ke Kutoarjo. Dengan harga tiket Rp750.000, naik kereta ITS Business Class ini yang speknya sama seperti kereta Imperial atau Luxury, worth it nggak sih? Apabila dibandingkan dengan kereta di Indonesia, saya rasa kereta Indonesia jauh lebih mahal deh. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Sekarang ini kita langsung masuk aja ke dalam kereta dan kita dapatnya di seat nomor 2A. Di sini ya berarti. Dan ini dia ya teman-teman untuk peta rute dari perjalanan ITS. Kita sekarang berada di stasiun KL Sentral di sini. Dan akan melalui jalur-jalur ini tuh. Ada Kuala Lumpur, Kepong Sentral, Sungai Buloh, Rawang, Batangkali, Kuala Kubu, Tanjung Malam, Behrang, Slim River lah, pokoknya itu. Banyak banget ya teman-teman. Dan stasiun pemberhentiannya ada di yang titik-titik kuning ya. Kalau di yang titik-titik oranye itu stasiun pertukaran. Gak begitu paham apa ya stasiun pertukaran. Dan nanti dari Simpang Ampat bakal ada percabangan ke arah Butterworth atau ke arah Penang. Nanti kita bakal lurus terus ya, menuju ke arah Padang Besar. Tuh. Untuk pintu ke kabin itu sudah otomatis ya teman-teman, kayak kereta cepat. Dan di sini langsung ada tambahan untuk bagasi. Jadi apabila teman-teman membawa barang bawaan yang banyak, atau butuh space yang lebih luas dibandingkan dengan rak di atas, bisa nyimpen barang-barang di sini ya. Ini mungkin untuk petugasnya teman-teman. Dan di sini juga ada rak bagasi lagi ya. Apabila tas kita masuk ke sini ya bisa ditaruh di atas. Nampaknya lagi ada rombongan dan rame banget ya.
Itu ada LRT ya teman-teman. Nah, jadi memang untuk KL sentral, namanya sentral di sini bener-bener sentral banget. Di atas ada jalur, di bawah ada jalur. Ini jalurnya ada banyak karena kita di jalur ITS dan itu jalur untuk ini ya, KRL. Baru berangkat ini kita berhenti lagi di stasiun Kuala Lumpur. Stasiunnya masih bangunan heritage teman-teman. Nah, itu tuh teman-teman. LRT-nya di atas dan kita berangkat dari stasiun Kuala Lumpur pukul 7:28 ya. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 7:20 setempat, perjalanan ITS yang saya naiki menuju ke Padang Besar sudah diberangkatkan dari stasiun KL Sentral. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta kelas bisnis sudah cukup banyak penumpang ya teman-teman. Dan asli rasa-rasanya untuk naik kereta ITS atau Electric Train Service ini feel-nya mirip-mirip kayak naik kereta cepat karena dari segi desain interiornya nggak berbeda jauh dengan KCIC tapi dengan seat 21 karena memang ini kelas yang terbaik ya di dalam satu rangkaian. Oke teman-teman, jadi ini dia ya untuk kereta ITS yang saya naiki di kelas bisnis dari KL Sentral menuju ke Padang Besar. Dari segi desain interiornya agak sedikit mirip sih dengan KCIC Jakarta-Bandung atau kereta cepat. Namun untuk sekarang ini saya naik di kelas bisnis yang dimana kereta kelas bisnis ini memiliki konfigurasi kursi 21 dan semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta. Nah, untuk tempat duduk yang terdapat pada kereta ITS kelas bisnis ini ada 36 penumpang atau 36 kursi yang dimana ada konfigurasi 21 dan ada 12 baris ya teman-teman. Lalu untuk dari segi fasilitas di atas ini tuh ada kayak panel hiburan gitu. Ada juga rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Di sini ada gantungan untuk pakaian, plastik dan lain-lain. Ditambahkan ada juga lampu baca. Nah, kayak gini. Tapi lampu bacanya seperti pakai sensor gitu ya, teman-teman. Tuh. Lalu di sini ada juga tirai. Nah, kayak gini. Tapi tirainya itu nyambung dengan yang belakang. Jadi kalau satu ditutup pasti yang belakang juga bakal ketutup gitu loh. Di sebelah sini terdapat colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, ataupun juga laptop ya. Dari segi legroom, kelas bisnis ini udah lega banget. Mirip-mirip kayak kereta kelas eksekutif. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Ada footrest sebenarnya, tapi untuk footrestnya mirip kayak di K116 dulu teman-teman. Ini menurut saya footrest yang kurang oke, karena apabila kita lepas, nah bakal balik lagi ke atas. Di sebelah sini juga terdapat tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Di sini ada kayak AVOD gitu teman-teman. Nah, ada layar yang cukup besar kayak gini. Tuh. Dan di sebelah sini juga terdapat meja lipat untuk kita makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Di dalam menu AVOD ini ada beberapa menu ya teman-teman.
Ada My TV di sini. Cuman kayaknya terkoneksi dengan internet juga. Kita juga bisa akses YouTube ya, teman-teman. Di sini internetnya berjalan juga dengan normal, tapi memang karena keretanya lagi jalan, jadi speednya nggak begitu kenceng, masih agak ada delay atau lambat gitu ya. Terus di sini juga kita bisa order makanan. Waduh, kereta tuh baru berangkat sekitar setengah jam tapi udah pada sold out gini. Kita makan apa anda nanti? Padahal pengen banget ya order makanan. Udah sold out semua, tinggal minuman doang ini. Ada kopi, teh tarik, dan lain-lain. Untuk makanan harganya di kisaran 10 sampai dengan 12-13 ringgit ya. Terus kalau minuman 3 ringgit. Oh, ini kayak GPK-nya lagi, teman-teman. Tuh, kita bakal berangkat tadi dari KL Sentral, berhenti di Kuala Lumpur, lalu berhenti lagi di Sungai Buloh jam 7.47, nanti berhenti lagi di Tanjung Malim jam 8.32, di Kampar 9.16, Batu Gajah 9.29, Ipoh 9.44 gitu ya, sampai nanti nyampe di Padang Besar 12.41. Lumayan nih, kita ada panduan jadwal juga. Jam 7.48 kita berangkat dari stasiun Sungai Buloh, teman-teman. Nah, untuk penumpang perjalanan kereta ITS di bisnis kelas ini, saya rasa dapat beberapa servis ya, teman-teman. Dan yang saya lihat sekarang ini lagi pembagian semacam welcome drink, entah kopi ataupun juga teh. Oh iya, sekarang juga kita dapat snack ya, teman-teman. Nah, ini nih, kayak ada kue, terus ada juga snack box. Ini entah apa ya. Nanti kita buka dan kita juga bisa pilih teh ataupun kopi. Ada Masih Reja. Oke. Thank you. Ini juga ada beberapa kelengkapan ya, seperti tisu dan lain-lain. Kalau dari snack sih nggak gede ya, teman-teman, kayak snack box di bapia-bapia ukuran kecil gitu. Kita buka. Oh, di sini ada kacang. Terus ada jus juga. Jus apel. Dan ini nih. Ini agak sedikit aneh sih. Seumur-umur nggak ada loh servis kayak gini. Ini kita dapat headset. Nggak tahu dah merek apaan. Cuman kalau dilihat-lihat kayak AirPods zaman dulu gitu loh. Sekarang ini keretanya udah cukup ngebut ya, teman-teman. Dan speedometer di aplikasi saya menunjukkan di angka 120 km per jam. Ini rasa-rasanya speed naik kereta di Indonesia sih. Cuman kalau di Indonesia masih pakai lokomotif kan. Kalau di sini itu udah ETS atau Electric Train Service, macam kereta cepat. Cuman dibilang kereta cepat bukan ini tuh. Ini kereta sepi cepat ya, teman-teman. Secara operasional bisa melaju sampai dengan 160 km per jam. Sekarang kita coba dulu ya untuk snack box dan servis pertama ini. Dimulai dari kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba kopinya. Kopinya lumayan enak ya, teman-teman. Kita itu pertamanya dikasih kopi hitam, lalu ada juga creamer dan gula, bisa ditambahkan sendiri sesuai dengan selera. Terus kita juga ada roti kayak gini, teman-teman, roti muffin. Bismillah. Saya dapat roti coklat. Ini lumayan manis, jadi cocok sebagai pelengkap dari kopi di pagi hari. Padahal kalau orang Indonesia lebih suka gorengan ya, teman-teman, pagi-pagi dan kopi. Terus kita juga dikasih kacang ya, teman-teman. Ini kacang biasa sih harusnya.
Enak sih. Kacang ini cocok sebagai pelengkap juga ya. Setelah makan yang manis, pahitnya kopi, ditambah asinnya kacang. Kita juga dapat satu lagi nih, jus apel. Sekarang jam 8:31 ya. Kita tiba di stasiun Tanjung Malib. Hanya berhenti 1 menit ya teman-teman. Langsung berangkat lagi. Nah ini nih salah satu kelebihan apabila Intercity Train menggunakan sistem elektrifikasi. Belum keluar stasiun aja udah kencang teman-teman. Ada ini keluar stasiun kecepatannya udah sekitaran mungkin 60-80-an. Sekarang jam 9:23 kita berangkat stasiun Kampar. Pada pukul 9:43, kereta yang saya naiki telah tiba di stasiun Ipoh. Stasiun kereta Ipoh merupakan salah satu stasiun utama yang terletak di wilayah Perak, salah satu daerah dengan wilayah besar di Malaysia. Stasiun Ipoh ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki keunikan dari segi arsitektur era kolonial, stasiun yang menjadi bagian penting dalam sejarah transportasi kereta api di Malaysia. Salah satu bangunan cagar budaya atau bangunan heritage juga. Tak heran, stasiun Ipoh ini menjadi salah satu tujuan wisatawan, terutama bagi mereka yang ingin melihat keindahan desain arsitektur era kolonial yang megah dengan tiang dan kubah yang ikonik. Stasiun Ipoh juga pernah menjadi lokasi syuting film terkenal, yaitu Anna and the King. Sekarang udah jam 10 ya teman-teman. Rencananya saya dan Mas Irja bakal mencoba berkeliling
kita akan ke depan sambil melihat kelas reguler dan juga mau ke kereta restorasi. Oke, yuk, jom. Nah, ini di antar sambungannya udah pakai sambungan akordeon juga ya teman-teman, kayak di Indonesia. Di sini ada toilet dan ini adalah kelas reguler. Untuk kereta kelas reguler itu ada setengah kapasitas maju dan mundur ya, sama kayak di Indonesia. Terus yang di tengah-tengah ada kursi table gitu. Tuh. Nanti kita coba kelas regulernya juga deh. Kelas bisnis ya. Awalnya kita itu bakal beli makan. Iya, ternyata dapat makan. Iya, tadi cuman snack doang, dapat makan juga. Akhirnya ya udah kita beli air minum ya teman-teman. Surau. Surau tuh musola. Nah, kalau musola di sini private teman-teman. Iya, ini open mic. Ada orangnya. Itu tulisannya. Iya. Ada orangnya juga. Itu terkunci itu tandanya barusan. Terus kereta restorasinya itu minimalis ya, kayak kereta cepat di Jakarta Bandung Iya, itu. kayak Jakarta Bandung. Jadi tempat duduknya tuh cuma sedikit ya. Ah, Tapi mantep sih ada kereta makan kayak gitu di kereta kayak gini. iya. Di sini tuh ngejual beberapa makanan ya teman-teman. Cuman untuk space-nya tidak terlalu luas. Ini ada mini pantry dan ini ada tempat duduk. Hanya ada 4 kursi doang dan meja. Stasiun apa nih? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Jam 10 lebih 12 ya. Kita coba keluar dulu kali ya. Oke. Nah, kita udah sampai di Kuala Kangsar dan di sini itu berhenti keretanya cuman semenit teman-teman. Nggak bisa lama-lama ya. Turun langsung masuk lagi. Takut ditutup soalnya. Jadi tadi rencananya itu kita ke kereta restorasi mau beli makan teman-teman. Tapi ternyata mbaknya itu ngasih tahu ke kita kalau kita penumpang kereta bisnis kelas sudah dapat makan. Nah, kalian bayangin di harga 746 ribuan kita tuh dapat snack, dapat makan, dapat kereta yang nyaman sekelas tipe imperial gitu teman-teman. Ini bener-bener amazing sih. Perjalanan yang cukup jauh dengan waktu tempuhnya 5 jam 21 menit. Mantap sih. Ya, ini kita dibagiin makan ya teman-teman. Boleh, boleh. Asipan. Oke, thank you. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk makanan yang kita dapat saat ini ya. Nasi pandan basmati ayam, toyu, dan acar lenggang. Saya belum pernah makan makanan kayak gini nih. Baru pertama kali coba dan di kereta. Terus kita juga dapat air mineral ya. Ukuran 350 mili. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya mau coba dulu ya untuk makanannya. Sebenarnya kalau dari segi platingan terlihat meyakinkan. Cuman dari aroma acarnya ini kenceng banget dan saya mungkin salah satu orang yang kurang suka dengan acar ya. Oke, kita coba dulu dari nasinya. Ini nasinya warna hijau. Nasi pandan katanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Oke. Aromatik, enak. Terus kita coba ayamnya ya. Potongan ayamnya juga lumayan gede teman-teman. Bismillah.
Oke lah. Kalau untuk saya pribadi, makanan ini masih oke. Tapi kalau untuk Mas Irja, ini bukan seleranya teman-teman. Jadi balik lagi ya, masalah makanan itu selera. Sok tahu. Lumayan lah. Attention to the all ETS guests 9272 heading to Padang Besar Station. Due to the occurrence of technical damage to the signaling system train operation between Taiping heading to Paripunta Station, this train will be delayed from original arrival schedule. The estimate delay has not been determined. We are trying to contact the train control center to get the latest information and status of the train journey. Any information will be announced from time to time. KPM Berhad would like to apologize for the inconvenience caused. Thank you for your cooperation. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah jam 11 lebih 8 menit ya. Tadi itu ketika saya baru selesai makan, ada pengumuman dari pramugara lah ya, pramugara kereta yang menginformasikan bahwa di dalam perjalanan kali ini ada technical issue atau macam gangguan penggerak gitu teman-teman. Sehingga untuk perjalanan kereta kita, ini tuh bener-bener pelan banget. Biasanya kan tadi ngebut. Nah sekarang jadi pelan-pelan kayak gini. Dan tadi juga dia menginformasikan kalau kereta kita mungkin bakal terlambat, tapi estimasi keterlambatannya belum diketahui kayak gitu. Tuh kecepatan keretanya aja cuma 28 km per jam teman-teman. Barusan itu ada pengumuman ya kalau kita bakal lewat di panorama yang bagus gitu teman-teman. Jadi kita langsung rekam aja. Hari ini, jembatan kereta api di Tasik Merah ini juga dikenali dengan nama Bukit Merah Marine Viaduct. Terdapat landasan kereta api berkembar sepanjang 3.5 km yang telah disiapkan pada tahun 2013 bagi menggantikan landasan tambah kereta api lama yang dibina sebelum ini di sebelah kanan anda. Bisa dibilang ini itu adalah sambungan kereta satu dan kereta lainnya. Sambungan akordeon, sama seperti sambungan di SSNG ya teman-teman, Stainless Steel New Generation. Itu kelas bisnis. Dan di sini kelas reguler. Di sini juga ada toilet ya, atau di Malaysia nyebutnya tandas. Di sini juga ada tong sampah tuh. Nah, ini dia untuk toiletnya ya teman-teman. Cara nguncinya itu ada di sebelah sini. Nah, terus di sini ada gantungan untuk pakaian, ada pegangan, ada juga cermin, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal ya. Ada tong sampah, klosetnya kloset duduk, dan di sini ada juga jet shower, mengalir dengan normal ya. Kalau dari toilet sih udah leluasa teman-teman.
Setelah kereta ini berjalan pelahan, ya mungkin kisaran setengah jam sampai dengan 40 menitan gitu, sekarang keretanya udah ngebut lagi teman-teman. Berarti untuk masalah teknis di penggeraknya sudah selesai ya. Ini keretanya udah banter lagi, udah ngebut lagi. Sekarang tuh udah ada di kecepatan lebih dari 120. Dan pemandangan di sekitaran jalur sini tuh sekarang lagi banyak pohon sawit. Feelsnya kayak di Divray ya teman-teman, tapi keretanya ngebut banget dan kereta listrik. Satu hal juga yang saya perhatiin di jalur sini nih, sudah tidak ada perlintasan sepidang. Beda banget kayak di Indonesia. Di Indonesia bisa dibilang keretanya ngebut-ngebut ya sampai 120, tapi masih banyak sekali perlintasan sebidang. Kalau di sini udah aman teman-teman. Sekarang jam 11:33 ya. Kita tiba di stasiun Parit Buntar. Kita udah berangkat lagi ya teman-teman. Berhentinya cuma 1 menitan. Dan keterlambatan kereta ini kurang lebih selama 40 menit. Dikarenakan efek dari perjalanan pelahan di antara petak tadi teman-teman. Ini keretanya udah bisa ngebut lagi sih. Sekarang jam 12.00 kita meninggalkan stasiun Tasek Gelugor. Ini sekarang kita akan berangkat lagi ya dari stasiun Sungai Petani. Sekaligus kita cek akselerasinya segimana kencang teman-teman. Sekarang jam 12:36 ya. Sekitaran setengah jam lagi sih harusnya dari Alor Setar ke Padang Besar teman-teman. Harusnya juga kita udah nyampe ya. 5 menitan lagi.
jam 12:55 ya, baru sampai stasiun di Raja Arau. Kita ketemu dengan kereta komuter KRL-nya Malaysia, teman-teman. Sesaat lagi, kereta yang saya naiki akan tiba di tujuan stasiun Padang Besar. Ada keterlambatan sekitar 30 menit, dan sebelum itu saya mau share beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Kereta yang saya naiki adalah kereta ETS, Electric Train Service, dari stasiun KL Sentral Kuala Lumpur menuju stasiun Padang Besar Perlis dengan jarak tempuh sekitar 500 km dalam waktu tempuh seharusnya 5 jam 21 menit. Kereta ETS di Malaysia termasuk kategori kereta semi cepat dengan kecepatan operasional berkisar antara 140 sampai dengan 160 km per jam. Kereta ETS ini dioperasikan oleh KTMB, Kereta Tanah Melayu Berhad, sebagai operator utama kereta di Malaysia. Untuk harga tiket ETS Business Class yang saya bayarkan Rp192 atau sekitar Rp746.000. Selama di perjalanan, kita dapat 1 kali snack box plus kopi ataupun teh, dan kita dapat 1 kali makanan berat. Kursinya berbahan bludru yang nyaman, lalu dari segi guncangan kereta ini sangat stabil, kekedapan suaranya yang baik, dan AC juga yang dingin. Overall, keretanya sangat nyaman, harga tiketnya juga masih sangat masuk akal. Dengan membayarkan harga tiket sekitar Rp746.000, kita dapat layanan full service termasuk makan dan minum. Harganya worth it banget sih untuk saya pribadi. Saya rasa harga tiket di Malaysia jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan harga tiket kereta di Indonesia, yang dimana harga 700 ribuan baru dapat kereta kelas eksekutif biasa. Kalau mau makan dan minum, harus beli lagi. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Pada jam 13:12 waktu setempat, kita sudah tiba di stasiun Padang Besar. Lambat sekitaran 30 menitan, teman-teman. Ini perasaan rombongan riuh banget dah. Setelah tiba di stasiun Padang Besar ini langsung lagi diputar ya teman-teman untuk bangku di kelas bisnis kelas. Wow. Di dalam kereta tuh adem banget, begitu keluar langsung terasa perbedaan suhu yang sangat signifikan. Tuh, Mas Irja. Ini kayaknya kereta yang sama juga ya teman-teman. Kalau yang A itu bisa dibilang kelas bisnis, B sampai dengan F kelas reguler. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 6 jam dari KL Sentral, sekarang saya sudah tiba di Padang Besar, perbatasan dari Malaysia dan juga Thailand. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video perjalanan naik ETS Business Class kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.